Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Auladinisa dari kelas 1 TMAA IAIN Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan tema tentang nilai, tradisi, dan budaya berdimensi pendidikan dalam perspektif Islam yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Suparjo MA. Sebelumnya, apa sih itu nilai, tradisi, dan budaya? Nilai adalah konsep yang menunjuk pada hal-hal yang dianggap berharga dalam kehidupan manusia. Sedangkan tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu masyarakat. Dan budaya adalah pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Dimensi kehidupan manusia yang mengandung nilai Islam. Pertama, dimensi nilai kehidupan, yaitu dimensi yang mengandung nilai yang meningkatkan kesejahteraan hidup manusia di dunia. Yang kedua, dimensi nilai kehidupan akhirat, yaitu dimensi yang mengandung nilai yang mendorong manusia berusaha harus untuk meraih kehidupan di akhirat yang membahagiakan. Yang ketiga, dimensi kepentingan, yaitu dimensi yang mengandung nilai yang dapat memadukan antara kepentingan hidup duniawi dan ukhrawi. Nilai-nilai Islam yang mengandung fundamental, yang mengandung kemutlakan bagi kehidupan manusia selaku pribadi dan anggota masyarakat, tidak berkecenderungan untuk berusaha mengikuti selera nafsu manusia yang berubah-ubah sesuai tuntunan itu. Disinilah tugas pendidikan Islam, yaitu untuk dapat mempertahankan, menanamkan, dan mengembangkan kelangsungan berfungsinya nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Pendidikan Islam secara filosofis berorientasi kepada nilai-nilai Islami yang berdasarkan pada dimensi hubungan manusia selaku khalifah di muka bumi. Yang pertama, menanamkan sikap hubungan yang seimbang, selaras, dan serasi dengan Tuhannya. Yang kedua, membentuk sikap hubungan yang harmonis, selaras, dan seimbang dengan masyarakatnya. Yang ketiga, mengembangkan kemampuannya untuk menggali, mengelola, dan memanfaatkan kekayaan alam ciptaan Allah bagi kepentingan kesejahteraan hidupnya dan hidup sesamanya. Nilai akhlak yang perlu dimiliki oleh manusia menurut Hasan Langgulung. Yang pertama, nilai akhlak perseorangan. Yang kedua, nilai akhlak kekeluargaan. Yang ketiga, nilai akhlak sosial. Yang keempat, nilai akhlak kenegaraan. Dan yang kelima, nilai akhlak keagamaan. Dan inti dari semua nilai itu adalah takwa. Nilai yang ingin dicapai dari hasil pendidikan menurut Zakiyah Darajat. Yang pertama, nilai material atau jumlah pengetahuan Islam yang diajarkan. Maksudnya, semakin lama siswa belajar, semakin bertambah ilmu pengetahuan agamanya. Yang kedua, nilai formal, yaitu nilai pembentukan yang bersangkutan dengan daya serap siswa atau segala bahan yang telah diterimanya. Yang ketiga, nilai fungsional, yaitu relevansi dan kehidupan sehari-hari. Maksudnya, jika bahan itu mengandung kegunaan, dapat dipakai atau berfungsi dalam kehidupan sehari-hari, maka itu berarti mempunyai nilai fungsional. Yang keempat, nilai esensial atau sering disebut dengan nilai hakiki. Bentuk nilai-nilai pengajaran agama yang bermuara pada nilai esensial. Yang pertama, nilai pembersihan atau pensucian rohani atau jiwa, yang bermaksud untuk menerima, memahami, dan menghayati ajaran agama Islam sebagai pandangan hidupnya.
Yang kedua, nilai kesempurnaan akhlak. Maksudnya, yang memungkinkan seseorang memiliki al-akhlak al-karimah yang tercermin pada sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, nilai peningkatan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, agar dari seseorang menjadi semakin akrab kepadanya dan dengan penuh gairah serta ketulusan hati menyongsong kehidupan yang hakiki. Yang keempat, nilai yang selalu dalam ajaran Islam, maksudnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Sasaran strategi untuk mempertahankan nilai-nilai Islam menurut Fadlih Al-Jamali. Pertama, pengembangan iman. Bermaksud agar sehingga benar-benar berfungsi sebagai kekuatan pendorong ke arah kebahagiaan hidup yang dihayati sebagai suatu nikmat paling besar yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia. Yang kedua, pengembangan kemampuan mempergunakan akal, yaitu bertujuan untuk menganalisa hal-hal yang berbeda di balik kenyataan alam yang nampak. Yang ketiga, pengembangan sikap beramal saleh dalam setiap pribadi muslim, yaitu manusia diberikan kemampuan oleh Allah untuk mampu berbuat kebaikan, menjaga diri, bekerja sama, dan bergaul dengan orang lain demi kemaslahatan masyarakat, yang bertujuan untuk manusia senang mempelajari hal-hal yang dapat menghasilkan kehidupan yang mulia, membina kehidupan keluarga sejahtera. Kesimpulannya adalah, dalam pendidikan Islam, nilai yang perlu diwariskan itu tidak lain adalah nilai-nilai yang terdapat dalam sumber ajaran Islam, yakni Al-Quran dan Sunnah. Nilai-nilai tersebut mencapai aspek kepribadian manusia sebagai individu dan anggota masyarakat. Oleh karena itu, nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat selama tidak bertentangan dengan semangat ajaran Islam adalah termasuk nilai-nilai budaya yang perlu dilestarikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga penjelasan dari tema yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.